Tadi itu sudah talqin itu, talqin sholawat. Ya, antum itu langsung ijazahnya langsung dari Rasulullah secara ruhani. Karena saya belajar hadis, dalam ilmu hadis tidak terima riwayat kecuali ketemu fisik. Tapi ini ketemu rohani. Terjawab pertanyaan kedua. Jadi suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya sholawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya nggak pernah segelisah itu. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan qalbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam. Bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani yaqظah. Siapa yang bermimpi ketemu aku akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya, saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya. Nanti ada orang hasad bilang, Ustaz, gak boleh cerita mimpi. Mana dalilnya? Mana dalil gak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Apa ini? Ini khurafat, minal makzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syatiri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa,
yang bicara juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa. Ini banyak khurafat, makzubat untuk menipu umat.